Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya nisa. Assalamualaikum ya syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa ada dalam kebahagiaan. Barangkali malam hari ini Bang Ulin malam ya, sehat ya, udah malam ya, jam 10-an perkiraan Abah di sana, kan di sini jam 7 ya. Abah baru selesai sholat maghrib ya. Semoga semuanya sahabat-sahabat dimanapun selalu ada dalam bahagia ya. Orang yang bahagia itu adalah yang mengerti tentang hakikat hidupnya. Karena tidak ada alasan ya, Bang Ulin, siapa, Mas Bambang, Mas Ujo, dari semua. Tidak ada alasan kalau orang tuh ngerti ya tentang apa ya yang sedang dialaminya ya. Apalagi sudah mampu untuk menyaksikannya sendiri dan membuktikannya sendiri. Karena fakta agama selama ini sahabat, banyak doktrinnya ya, banyak informasi-informasi yang sudah 1500 tahun disampaikan. Kemudian di dalam perjalanannya banyak muatan-muatan ya, sehingga tidak sadar agama itu menjadi sebuah informasi yang telah menyimpang begitu jauh ya sahabat, tentang substansi daripada agama itu sendiri. Pada malam hari ini kebetulan Abah sendiri ya, teman-teman pada masih ada di pameran ya. Abah tadi pulang lebih awal ya, maka pulang ke hotel karena dari tadi makanannya kambing apa semua, maka Abah masak pop mie. Nah, ini baru habis makan pop mie ya, masak pop mie. Habis sudah makan pop mie. Ternyata orang Indonesia kemana aja nggak jauh-jauh makan pop mie ya. Karena nah inilah ya, pada malam hari ini sahabat, Abah ingin ngobrol ya lebih marilah kita buka tentang wawasan ya. Makanya kalau mendengar pandangan Abah ya, jangan langsung ditolak mentah-mentah atau jangan juga ditelan mentah-mentah ya. Karena setiap orang itu akan tergantung daripada memori di yang dia pernah alami ya. Nah inilah maka kenapa agama itu adalah untuk orang yang berakal dari semua. Dan begitu banyak ayat dalam Al-Quran, baik itu tentang zikir, baik itu tentang pernikahan, baik itu tentang apa gitu ya. Tetap Allah ingin menjadikan kata ulul albab dari semua. Ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim tadi. Jadi tapi yang dikir itu yang siapa gitu kan tadi. Apakah yang dikir itu ya hanya yang dikir subhanallah subhanallah atau alhamdulillah alhamdulillah atau la ilaha illallah ilaha illallah saja, diam di kamar tanpa membuat karya apa-apa. Nah ini dia harus dipahami tentang makna zikir yang luas tadi semua. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran
Allah berkisah tentang ayat pernikahan, tetapi di bawahnya adalah sesungguhnya tujuan pernikahan itu adalah bukan pernikahan itunya, tapi adalah kita disuruh memahami tentang uh, apa itu hakikat pernikahan itu, gitu kan tadi. Maka di bawahnya apa namanya? Setelah Allah berfirman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah itu. Jadi inilah indahnya Islam, ya. Islam itu indah, sahabat, yang harus dipahami oleh kita. Maka kata Abah, nah pertanyaannya begitu banyak ke Abah, karena Abah suka sering memang dalam tentang tanasuh itu sudah dibahas, bahkan Abah jarah ke Turki itu adalah menemui makbarohnya Jalaluddin Rumi, karena beliau lah sebetulnya sudah di dalam kitab-kitabnya mencetuskan tentang perjalanan ruh manusia, ya, yang tidak selalu akan langsung ruh itu kembali kepada Tuhannya, ya, semuanya berjalan mengikuti proses. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Nah, secara keseluruhan, Mas, ya, apa namanya, Mas Bambang, Mas Ujo, semua kan bertanya ke Abah, apakah Abah dalam Islam itu mengenal reinkarnasi, ya. Waalaikumsalam, Pak Kang Satang Hidayat, ya. Kang Udin, ya, Wilujeng Wengi, ya semua. Ini kayaknya Kang Agus ya, Kang Agus, Iya, mangga tadi semua. Kang Edi Yasir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Abah sehat, habis makan pop mie, ya. Itu ya. Jadi makanya kata baginda Nabi, agama itu Islam itu orang berakal. Tapi tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tadi semua. Maka kenapa dalam Islam itu mabok tidak usah sholat, orang hilang akal kan tadi, walaupun sementara tadi semua. Gila tidak usah sholat, tadi tidak usah ibadah, karena pada dasarnya agama itu adalah untuk ranah akal tadi semua. Nah, maka seorang muslim yang baik adalah akalnya harus merdeka tadi semua. Jangan ada pada doktrin-doktrin, ya. Dan selama ini sadar tidak nggak sadar 100 tahun lebih agama itu adalah seperti doktrin, ya. Nah, inilah yang mungkin akhirnya otak bawah sadar kita adalah banyak salah, ya, dalam memahami tentang agama itu sendiri. Maka pada dasarnya agama itu di penghujungnya adalah Allah ingin mengajak kepada kita adalah memahami prosesnya, kata Abah juga, ya. Maka oleh karena itu dalam segala perkara Abah selalu ingatkan jangan selalu melihat tujuan, ya, tapi nikmati prosesnya, berjalannya saja tadi semua, ya. Dan inilah sahabat tentang hukum Allah, ya, dari mulai awal juga. Tapi Abah sebelum bahas ke sana, Abah kasih tahu dulu jawabannya, bahwa dalam Islam itu sebetulnya tidak ada kenal reinkarnasi Islam itu. Tapi masalahnya sudahkah kita Islam? Nah itu kenapa Jalaluddin Rumi menjelaskan tadi. Dan kemudian dalam Al-Quran sahabat, Nabi Ibrahim seorang Rasul itu baru jadi Muslim itu setelah 100 sekian tahun jadi Rasul, baru jadi Muslim tadi semua. Dan baginda Nabi Muhammad SAW sahabat itu setelah 50 tahun baru Muslim tadi. Setelah beliau Mi'raj itulah jadi Muslim tadi semua. Bahkan maaf ya, sekelas Nabi Yunus baru sampai pada derajat la ilaha illa anta, kan. Makanya Nabi Yunus tidak ada perintah untuk sholat kan tadi semua. Yang ada hanyalah sampai kepada cukup mengenal dirinya sebagai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu. Sementara Nabi Musa lah yang pertama kali disuruh sholat oleh Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Nah inilah tentang ana tadi semua, ya. Nah, kalau sungguhnya perjalanan Allah dari yang goibul goib sampai Allah itu syahadah tadi wujud. Nah, menurut Abah sekarang Allahnya itu sudah wujud tadi semua. Allah itu sudah nyata, yang tadinya goibul goib tadi sekarang adalah sudah nyata, gitu kan tadi. Sebagaimana Abah cerita, dulunya biji kapas itu goibul goib, gitu kan tadi. Kemudian ditanamlah kapas, setelah kapas datanglah, nyatalah zat kapas itu.
muncul. Yang tadinya kami biasa kami selihi, sekarang dari kapas itu dia tajali adalah ke dalam benang. Setelah dari benang dia tajali lagi ke dalam apa namanya kain. Setelah tajali pada kain, wujudlah dia dalam bentuk baju tuh yang tadinya tidak ada baju itu di semua. Bahkan biji kapas aja nggak ada karena goibul goib, syiru syir. Karena dia ingin mengenali maka dia mentajalikan dirinya seolah-olah menjadi biji kapas. Biji kapas ditanamlah menjadi pohon kapas. Kemudian disitulah mulailah disebut kapas itulah zat, gitu kan tadi. Kemudian disebutlah benang itu sifat. Kemudian jadilah kain itu adalah asma, gitu kan. Nah, kemudian jadilah dia baju. Maka sesungguhnya kapasnya sendiri Anda sudah tidak akan melihat eksistensinya, tetapi yang nampak adalah kain tadi semua. Nah, itu yang nampak adalah kain, tetapi kain pun goib, gitu kan, karena yang sudah tidak lagi dia kelihatan kain, yang nampak adalah baju, ya sahabat. Nah, inilah sesungguhnya harus paham dulu tentang hanya mutlaknya wujud Allah, wahdatul wujud, maka tidak adanya adalah yang lain dari semua. Maka seolah-olah dari awal dari Allah itu tersembunyi, kemudian dia ingin menemrakan dirinya seolah-olah tadi semua. Maka disitulah Allah itu mendohirkan. Tadi terkadang pada saat dia ingin dohir, maka dia mematikan. Maka makhluk ini cuma ada dan tidak ada gitu. Pergi dan ada, terus adakan, dihilangkan, diadakan, dihilangkan tadi semua. Nah, yang harus dipahami juga sahabat, jumlah ruh ini tetap ya, jumlah ruh ini tetap. Makanya jangan dikira manusia nambah itu ruhnya itu juga. Karena Allah itu tidak akan menciptakan ruh terus, sekali aja kun fayakun tadi semua. Nah, oleh itulah kata Abah, kalau pertanyaannya adakah Islam itu reinkarnasi? Kalau sudah disebut Islam ya tidak ada. Makanya kenapa? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Supaya apa? Kembali lagi si baju itu kembali lagi kepada kapas, bahkan hilangkan lagi sampai tiada lagi. Disitulah kembali asalnya kosong kepada kosong tapi isi gitu. Nah itu. Jadi keberadaan kita di alam ini adalah sesungguhnya, makanya tadi kenapa sifat nafsiyah itu al-wujud itu adalah di seolah-olah adalah pada kita manusia gitu kan. Itulah kenapa kita disebut khalifah ya. Jadi pertanyaannya Mas Ujo, Mas Alvin ya, tidak ada reinkarnasi kalau kita sudah kembali semuanya tadi. Makanya kata Allah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih tuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu Allah sebetulnya sudah ngasih tahu kepada kita. Kalau bahasanya mungkin Abah ganti, hei baju, janganlah kamu hancur rusak tadi mati. Kecuali kamu sudah mengenali dirimu, sesungguhnya wujudmu itu adalah kenyataan dari kapas tadi semua. Kamu tidak ada baju, sebenarnya dari mulai tanganmu, bagian apa namanya kerahnya, badan apa namanya baju, semuanya itu semuanya hanya lautan kapas. Seluruhnya yang al-muhit itu kapas, meliputi semuanya. Yang nampak itu kapas. Tapi engkau tidak boleh mengaku kapas karena memang engkau bukan kapas. Nah itu, nah ini ya. Jadi kalau seandainya sudah demikian, itu baju nggak perlu reinkarnasi tumbuh lagi nanti kapasnya, karena dia tugasnya sudah selesai, Mas Bambang. Itu yang sudah Allah undang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah itu. Jadi sinapsnya tadi, sinapsiah sifat wujud tadi sudah selesai sempurna. Maka berarti kalau demikian tidak ada lagi reinkarnasi ya sahabat. Nah kenapa dalam Al-Quran tadi summa yuhyikum summa yumitukum, hidupkan dimatikan. Sebetulnya banyak sahabat kisah tentang itu dalam Al-Quran, kisah Nabi Ujair diantaranya. Yang waktu berjalan aukalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusiha, itu satu kampung yang sudah punah. Kemudian Nabi Ujair berkata, bagaimana cara Allah menghidupkan kampung yang sudah mati? Kemudian Nabi Ujair fa'amatahullahu mi'ata amin. Kemudian Nabi Ujair diwafatkan 100 tahun tadi semua. Nah, kemudian dibangkitkan, dihidupkan lagi. Tadi kan banyak ayat dari Al-Quran tentang cuma
Nah inilah memaknai kata Abah juga tentang Quran, hadis semua. Nah kita harus mulai belajar menggunakan akal tadi semua. Maka segala alam syahadah itu, alam wujud itu, disinilah tempatnya, gitu kan. Maka ujian makhluk itu di sini tadi semua. Walaupun kita dikatakan adalah akhirat, akhirat itu akhir dari hidup duniamu ini, karena pada dasarnya kata Abah juga, sesungguhnya kan baju itu nggak ada. Yang ada hanya kapas sebetulnya. Dan kapas itu tadinya juga nggak ada. Karena dia itu berasal dari kosong. Tadi kalau dalam Al-Quran, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa, belum bisa disebut. Itu di alam ahadah. Alam ahdah, alam kosong. Namanya alam kosong. Maka kata Abah, kosong itu apa namanya, semuanya berasal dari kosong. Karena kalau tak ada kosong, nggak ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Semuanya dari kosong. Ya. Jadi kosong itu bukan tidak ada. Justru dialah yang ada itu. Nah ini yang harus dipahami ya. Nah kita memang harus cerdas. Maka kenapa logika ilmu manteknya harus dipakai tadi semua. Nah bagaimana dalam mentarif jami'un. Bagaimana mencakup semua. Maniun tadi, bagaimana mencegah yang bukan, munakis tadi semua, kemudian mutorid, itu adalah memahami kira-kira bisa mutoridun nggak, artinya bisa nggak sebagian orang akan menerima gitu kan tadi. Nah kalau dunia ilmu pengetahuan sahabat, tidak ada makhluk ini yang maka tadi kan cuma satu ya. Semuanya berasal dari kata Abah juga. Asalnya dari Allahu Nur. Jadi pada saat Allah itu yang goibul goib tadinya ingin dikenali, dia sekarang tajali ke dalam nur tadi semua. Jadi si zat itu sudah tajali pada sifat tadi semua. Nah, sebagaimana kata Abah juga, tajalinya biji plastik pada plastik gitu kan tadi. Biji plastik yang udah nggak kelihatan di sini karena sudah esa dengan plastiknya. Biji plastik sudah esa dengan plastiknya. Nah itulah biji plastik seumpama zat, plastik ini adalah sifat. Maka sesungguhnya sifat ini adalah zat sesungguhnya. Siapa sifat ini? Itulah Muhammad. Jadi maka dikatakan Muhammad itu adalah wujudullah, wujudnya Allah tadi ya. Kalau dalam itu Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah boleh di situ juga Ahmad, Ruhullah. Ahmad itu adalah Muhammad di alam ruh namanya Ahmad tadi semua ya. Nah, adapun sudah jadi botol jadi Muhammad nih Ahmad ini. Tadi Ahad zat plastiknya, Ahmad adalah menjadi plastik, Muhammad ya dohir lah di alam itu. Ya. Jadi sesungguhnya pada dasarnya semuanya tidak ada yang lain ya. Maka kalau ditanya apakah ada reinkarnasi, ya sebuah keniscayaan reinkarnasi itu hukum alam bagi orang yang belum rojiun. Karena ruh itu kan tadi pada saat Allah tiupkan, nafahtu fihi mir ruhi, nah ditiupkanlah ruhnya itu tadi semua. Nah maka disitulah kita kenapa di alam dunia ini kita harus secara tanajul kita ngerti, dan bagaimana wa inna ilahi rojiunnya adalah secara tarkinya bisa pulang. Bagaimana si baju mengembalikan dirinya, hakikat dirinya kepada kapas gitu. Nah itu, jadi kan walaupun dia tidak ada. Nah setelah dia kembalikan hakikatnya, maka nanti tinggal si baju itu adalah baju yang sadar gitu. Salatnya, puasanya, segala geraknya sebetulnya adalah semuanya hanya afal kapas gitu. Itu maksudnya, bukan berarti baju itu. Nah cuma tadi, makanya kenapa baju itu harus mematikan dirinya. Walaupun mereknya Calvin Klein, walaupun mereknya Charles Jordan, walaupun mereknya ada Elizabeth Taylor dan lain sebagainya misalnya gitu. Sekarang nggak usah lagi dia menggunakan nama-nama itu. Tadi karena sesungguhnya nama itu adalah hanya nama palsu tadi semua. Kalau dia itu mengerti tentang hakikat dirinya, dia tidak akan bangga dengan nama Charles Jordan, Elizabeth Taylor, kemudian dan lain sebagainya nama-nama itu. Nah ini. Atau Bambang, Ujo, Asep, Agus, nggak bangga lagi karena yang ada kata baju itu hanya kapas semata tadi semua. Tapi tidak boleh baju itu mengakui bahwa dirinya kapas tadi,
Kalau ada yang nanya, siapa kamu? Ya baju, gitu kan tadi. Itulah baju yang sudah demikian yang disebut dengan manusia atau insan. Nah itulah yang Abah jelaskan kemarin, Mas Ujo, bahwa sesungguhnya banyak orang yang celaka karena yang jadi manusia sedikit tadi semua. Walaqad darona li jahannam katsiran minal jinni wal insi, itu kita ngomongin baju tadi semua yang dia tidak kenal kepada hakikat dirinya. Kayak seperti kayak barusan dia dikasih nama Charles Jordan, Elizabeth Taylor, mentang-mentang namanya sudah besar, masyhur dan lain sebagainya, malah dia lupa jati diri sebenarnya adalah tentang sesungguhnya dirinya itu adalah kapas. Dia tidak ada, hanya kapas semua. Yang masyhur itu kapas, yang mulia itu kapas. Amal yang dibuatnya dari amal kapas. Itu begitu. Maka yang sudah demikian, yang sudah kembali tadi, baju membalikan dirinya ke dalam kain, kain dikembalikan ke dalam benang, benang dikembalikan lagi kepada kapas, dia kembali. Asalnya kosong adalah kembali kosong. Ya, minum. Berarti yang kayak gitu nggak rojiun lagi itu. Maksudnya nggak balik lagi tadi semua. Maka itulah banyak ayat dalam Al-Quran, Mas Bambang, tentang bagaimana manusia mati dan hidup, termasuk kata Abah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, asalnya kamu mati, fahyakum, kemudian kamu dihidupkan, kemudian kamu setelah itu karena hidup ini napi isbat, pada saat yang ada kamu akut batin, kata Allah, gitu, makanya dianggap mati. Jadi kalau seandainya yang merasa ada itu tadi, Kang Agus, Mas Ujo, gitu kan tadi, berarti sesungguhnya ruh itu tidak ada, gitu kan tadi. Karena yang ada ya itu tadi, yang nama tadi. Maka disitulah yang harus kita pahami. Kenapa kita harus ada konsep ada kuring, ada kurung. Jadi kalau yang ada si kurung, maka kuring tidak ada. Itulah maka kemudian kata Allah setelah fahyakum summa yumitukum. Setelah dihidupkan kamu, maka diri kamu tiba-tiba gerak, tubuh yang tadinya mati, faida sawaituhu. Setelah selesai kejadian wayangnya diciptakan, kemudian lalu ditiupkan ruhnya, nafahtu fihi miruh, dan ruh juga bukan ruh si wayang itu, dan Allah bilangnya mirruhi, ruhku, gitu kan tadi. Maka kenapa langsung perintah faqa'u lahu sajidin, hei sujudlah malaikat, malaikat yang di mana? Jadi jangan malaikat yang belum mikir jauh-jauh, malaikat yang ada pada tubuhmu. Setelah hidup itu masuk, maka malaikat itu adalah matamu, datang penglihatan, malaikat itu telingamu, datang. Sebetulnya yang disebutkan dengan basor itu malaikat. Yang sebelumnya yang disebutkan dengan sama itu malaikat. Sesungguhnya yang disebutkan dengan kalam itu malaikat. Artinya segala apa yang tiba-tiba hidup setelah adanya ruh yang ditiupkan, berarti itulah faqa'u lahu sajidin, maka seluruhnya tunduk, mata kita tunduk pada kita. Telinga kita tunduk pada kita. Kita mau dengar apa? Boleh. Dengar gibah? Boleh. Mata kita pun tunduk sama kita. Mau dilihat yang baik maupun yang buruk, maka itu tetap tunduk. Gitu kan tadi. Tangan mau dipakai baik ataupun mencuri juga tunduk. Itulah malaikat. Jadi malaikat itu tunduk pada hidup. Tadi tuh. Setelah ditiupkan apa? Akulah yang ada, kata Allah. Mirruhi. Maka faqa'u lahu sajidin, sujudlah pada itu. Kecuali satu, kata Abah juga yang tidak mau sujud tadi. Illa iblis. Nah itu. Illa iblis ini, yang dohir ini, yang merasa ada. Dia yang tidak mau sujud, dan dia yang tidak mau balik. Maka kenapa manusia ini takut dengan mati sesungguhnya? Dan kebanyakan manusia yang mati kolbunya, tadi belum hidup, karena akibat tidak mematikan dirinya, maka dia itu serba takut. Tadi kalau kaya dia itu sama kayak Salabah dan Korun, ditanya dari mana kok Salabah? Hasil kerjaku. Nah itulah iblis itu kan tadi. Kemudian dikasih berilmu, siapa yang berilmu para siso? Aku. Tuh tadi pada saat dikasih jabatan, jadilah Fir'aun. Hei Fir'aun, jabatan siapa itu? Jabatanku. Akhirnya malah Fir'aun mengaku Tuhan. Nah itu merasa berkuasa, punya pasukan, dan lain sebagainya. Padahal Allah sedang bicara tentang tubuh kita sendiri. Semua ada pada diri. Bicara malaikat seluruhnya ada pada tubuhmu. Bicara Allah, itulah yang hidup yang ditiupkan pada dirimu. Kemudian malaikat itu adalah semua yang tunduk pada hidup.
Bahkan itu yang kata Abah juga, Abah mah apal semua, ruhaniin, karubin, di mana saja di tubuh ini, apa itu limpa, apa itu usus, apa itu tadi semua ya, apa itu empedu, apa itu itulah malaikat-malaikat yang ada pada diri kita semuanya. Semuanya tunduk. Bapak lagi tidur pun malaikat itu tunduknya pada hidup Bapak, bukan sama Bapak. Maka tadi kata Abah juga, manusia suka merasa memiliki hidup pada saat padahal hidup itulah yang sebetulnya yang melayani kita semua. Nah, itulah hakikat Allah dalam dalam diri kita. Nah, orang yang sudah selesai, Mas Ujo, mengembalikan seluruh amanah Allah itu dengan minimal ucapannya dulu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Bahkan kembalikan la maujudun bihaqqi ilallah. Maka berarti dia secara maknawi, secara hakiki dia telah mematikan diri dia yang dohir tadi. Diri dia dohir. Nah, pada saat diri kita dohir dimatikan, maka yang ada diri batin. Siapa diri batin itu? Ya dia, ruh tadi semua. Tadi semua. Ruh yang tidak pernah tidur, ruh yang tidak pernah ngantuk, ruh yang tidak akan pernah mati. Tadi semua. Karena ruh itu nggak mati, Mas Bambang. Yang mati itu kan tadi, cangkangnya ini yang selalu merasa ada, padahal nggak ada sama sekali. Tadi semua, baju itu nggak ada kalau nggak ada kain, dan kain pun nggak ada kalau nggak ada benang. Benang juga nggak ada kalau nggak ada kapas, gitu kan tadi. Maka berarti sesungguhnya baju itu nggak ada kalau nggak ada kapas. Mana yang muhadas, mana yang kodim. Nah itulah, maka kalau kita bisa kembali kepada yang kodim, itulah kenapa ada sifat salbiyah. Idam, bako, muhalafatul hawadis, kiamuhu binafsihi, tadi semua. Kalau kapas itu kiamuhu binafsihi, dia bisa berdiri sendiri, terserah gua kata kapas. Tapi kalau udah baju, nggak bisa, dia butuh kancing, dia butuh benang. Tapi benangnya juga ya kapas kan tadi semua. Jadi ternyata semuanya hanya dia semua yang jadi kancingnya dia, yang jadi benangnya dia, kemudian yang jadi sakunya juga dia, yang buat tangannya juga dia. Tadi semua ya sama saja di tubuh kita semua ini. Apa yang bukan dia? Yang salah itu tadi, karena makanya kata Abah, dikir yang sesungguhnya dikir itu lupa. Nanti kalau dikir itu ingat, nanti lama-lama akhirnya tadi apa sih baju ngaku kapas tadi semua. Tadi Mas Ujo ngaku Allah gitu kan. Nah, itu kan nggak ada. Kalau udah ngaku Allah berarti kan Mas Ujo masih ada gitu kan tadi. Itulah kenapa tidak boleh, karena itulah kenapa juga baginda Nabi bersabda, man arafullah kala lisanahu. Setelah kamu kenal tadi, ya, makanya kenapa orang tua kaji diri tadi, orang yang dasar kamu tidak tahu diri. Nah itu orang yang tidak tahu diri itu berat ya, karena cilaka 12 itu adalah karena tidak tahu diri. Cilaka 12 Islam, tubuhnya dia nggak sadar sebetulnya adalah afal pada Islam itu akibat dari rukun iman yang 6 tadi semua. Cuma rukun iman yang 6 juga harus dikenali. Jangan hanya nama iman pada Allah. Apa hakikat Allah pada dirimu? Ya hidupmu. Karena hidup itu satu, yang banyak tempat hidup. Di mana dibuktikannya hidupmu itu? Adalah pada Muhammad. Apa Muhammad itu? Adalah ruh. Di mana buktinya ruh itu? Pada napasmu. Tuh. Dan tadi semua. Terus iman pada kitab. Apa iman pada kitab itu? Setiap orang itu akan punya kitab masing-masing. Tadi kan kata Allah dalam surat Al-Isra wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap kelahiran bayi digantungkan kitabnya masing-masing, ya. Nah, adapun Quran itu bukan kitab kita, Quran itu kitab baginda Nabi Muhammad, tapi untuk pedoman seluruh makhluk tadi semua. Maka dalam Al-Quran itu tetap berlaku dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, ya tadi sesungguhnya Quran itu adalah sebagai wabayyinatim minal huda wal furqan. Makanya tentang semua kisah dalam Al-Quran itu sebetulnya sedang menceritakan diri kita. Waktu Adam dan Iblis, sesungguhnya diceritakan kita. Siapa Adam? Ya ruhmu. Siapa Iblis? Ya jasadmu. Waktu ngomongin Ibrahim dan Namrud, juga sama ngomongin kita. Siapa Namrud? Ada jasadmu. Siapa Ibrahim? Ya ruhmu. Tadi semua. Waktu Nabi Ibrahim menjembelih Gibas. Siapa Gibas? Ya tubuhmu. Siapa apa yang ini? Ya makanya tadi kenapa dibatalkan?
tidak boleh Ismail itu dibunuh, maka harus diganti dengan tubuh. Nah ini, itu Allah berbagai macam cara menjelaskan kepada kita tentang jasad dan ruhmu. Ketidakadaan jasadmu, dan kemudian yang sebenarnya dirimu adalah ruh. Maka kenapa dalam Al-Quran tidak ada penawaran kepada perempuan itu bidadara, semuanya bidadari kan tadi. Paham itu ya? Karena kalau Quran sudah bicara tentang ruh, itu bicaranya pasti Allah itu adalah rijal tadi semua. Kalau Allah sudah bicara perempuan di dalam Quran, berarti itu adalah badan tadi. Jadi pahami itu tentang itu semua. Makanya sesungguhnya juga sama tentang apa namanya, Nabi Yunus juga kata Abah juga, ikan nun itulah tubuhmu tadi kan tadi. Maka diperlambangkan ikan, diperlambangkan guha tadi ke Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu siapa? Ya ruhmu. Kemudian guanya siapa? Ya badanmu tadi semua. Maka banyak manusia. Nah, kisah Ashabul Kahfi juga sebetulnya tentang reinkarnasi. Karena tidur 350 tahun itu jangan dibayangkan. Nah, inilah kembali Islam itu harus menggunakan akal tadi semua. Bukan ngegeletak aja itu di dalam guha gitu kan 350 tahun. Pahami artinya bahwa dia mungkin dalam 350 tahun itu bisa jadi 3 kali kematian, atau bisa jadi adalah kematiannya hanya sekali kemudian bangkit lagi. Barulah dia menemukan penyadaran tentang harus membunuh guhanya. Nah ini guanya. Orang bertanya gua nih. Nah itulah gua yang mengurung jiwa di semua. Nah itulah yang Abah jelaskan kenapa kita disebut nafs bukan ruh. Sementara dalam Injil disebutnya ruh. Jadi makanya Ruhul Kudus itu orang Kristen tadi semua. Tapi kalau kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kullu nafsin dha'iqatul maut, nafs. Karena sesungguhnya berarti itu pun sudah menggambarkan bahwa kalian itu bukan hidup yang pertama ya. Artinya disebut jiwa adalah ruh yang punya beban hutang karma. Yang paling banyak itu adalah dari manusia sesama manusia. Ya, ingat itu. Jadi kenapa manusia itu bisa balik lagi ke alam sini? Ya wah, Abah bisa menemukan 180 ayat dalam Al-Quran. Jadi semua. Memang kalau diartikan akhirat nanti. Tapi ya nanti itu dia, maksudnya di kehidupan nanti. Nanti, di kehidupan nanti. Maka sesungguhnya, nah Mas Bambang, tapi ini silakan ya. Ini tafsiran ahli hakikat. Ini tafsiran ahli hakikat. Silakan nanti Anda tanya ke guru-guru kita, boleh diuji di pondok-pondok pesantren kata Abah, ke ulama-ulama yang nanti. Tetapi kalau tafsiran para ulama hakikat ya begitu. Karena Mas Bambang kalau bicara hakikat itu bicara tubuh. Tadi semua kata Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhannya dan segala produknya, apakah itu baik, jasirot dan lain sebagainya, keluar dari tubuhnya. Dia mencari Allah keluar dari tubuhnya nyasar. Dia mencari Jibril keluar dari tubuhnya nyasar. Dia mencari Mikail keluar dari tubuhnya nyasar. Dia mencari Ibrahim keluar dari tubuhnya nyasar. Dia cari Ismail keluar dari tubuhnya nyasar. Dia cari Adam keluar dari tubuhnya nyasar. Dia cari Ashabul Kahfi keluar dari tubuhnya nyasar. Karena itulah kenapa kita harus man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu di situ ya. Maka sekali lagi kata Abah juga tentang rukun Islam sebenarnya bukan dari satu dulu syahadat, karena syahadat itu adalah perjalanan. Sesungguhnya sampailah di ujungnya itu syahadat, karena syahadat itu untuk menyaksikan Allah yang goibul goib sampai Allah itu wujud nyata. Nah itu syahadat namanya. Makanya kenapa anta budallahu ka'annaka tara adalah orang-orang yang sudah mampu menyaksikan Allah, sudah ru'yatillah. Ya, dan itu Allah sudah katakan tadi innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian, tidak akan bisa melihat Tuhan kalian hatta tamutu, sampai kalian mati. Nah itu. Dan baginda Nabi pun bersabda, innakum satarawna robbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Ya jelas tadi semua. Bagaimana mungkin dia yang wujud terhalang
Wong segalanya bayangan, masa bayangan bisa menghalangi pokoknya tadi semua. Ya, masa. Nah, cuma manusia terjebak pada saat kayu sudah berubah jadi meja kayu, pada saat kayu sudah berubah jadi pagar kayu, pada saat kayu berubah jadi pelapon kayu, pada saat kayu berubah jadi gerobak kayu, manusia udah nggak mampu lagi melihat kayu, dan kayu itu menjadi batin. Nah itulah makanya kenapa si baju, si gerobak, si kusen kayu, si pintu kayu harusnya dia adalah al-mutu qoblata mutu, hilangkan keberadaan dirinya. Aku bukan kusen, yang nyata aku ini kayu. Aku ini bukan pintu, aku ini kayu. Aku ini bukan gerobak kayu, aku ini bukan gerobak, aku ini kayu. Nah itulah sesungguhnya kesadaran yang harus kita bangun. Nah, kalau kita kesadarannya begitu, nanti berarti itu sudah sempurna tawakalnya. Wah, aku tidak ada, kata gerobak kayu. Yang ada hanya kayu. Maka kayu akan ngurus dia segala urusannya. Tadi, kalau sudah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Nah, itu mahraja. Kalau kamu gerobak kayu sudah tidak merasa sebagai kayu. Kalau seandainya botol plastik ini sudah tidak merasa sebagai botol, tapi sudah merasakan wujudnya plastik. Kalau si kaos ini sudah tidak merasakan dia wujudnya baju, yang ada hanyalah kapas yang meliputinya. Begitu, maka itu tidak ada lagi reinkarnasi, tidak ada. Karena sudah betul-betul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat nafahtu fihi min ruhi, maka kemudian tapi dia kemudian mampu mentiadakan dirinya. Tugas kita kan mentiadakan diri kita. Makanya kenapa kita disuruh zikir nafi isbat tadi. Dari la ilaha illallah ke la ilaha illahua, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa ana. Nah, yang udah boleh sholat, yang udah boleh ini semua zikir, itulah yang sudah si ana. Maka itulah la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat pada Allah kecuali Allah. Kata Allah, "Hif ya Muhammad." Diamlah kamu Muhammad. Katakan Muhammad, anna rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Atau wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Nah, yang membuatkan manusia tidak bahagia, Mas Ujo, yang membuat manusia lemah, karena dia ada pada di sisi dirinya. Kalau si baju itu merasa yang ada, dia lupa kepada hakikat kapas yang meliputi dirinya, maka tidak ada kekuatan pada dirinya. Karena dia itu la haula wala quwata, bahkan dia itu muhaddas. Maka bagaimana muhaddas akan bisa bersama dengan yang qadim, yang baru dengan awal? Kan di baju itu yang muhaddas itu baju. Kain juga muhaddas tadi semua. Kecuali apa? Tadi kapas. Kapas itu kan di wajahnya dia. Makanya tadi kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya baju itu halikun, kancingnya nggak ada, semuanya nggak ada, illa wajhahu. Apa itu? Kapas. Karena sebelum kapas itu dia batin tadi semua. Nur tadi semua. Allah yang laisa kamitslihi, kemudian tajali pada nur. Itulah kapas gitu kan tadi semua. Nah inilah pahami ya. Aduh ya Allah, kalau kalian sudah bisa melepaskan tentang ketidakberadaannya diri kita dan mengembalikan wujud mutlak Allah, waduh, kalian bisa banyak yang ditonton tadi semua. Maka itulah agama itu nanti bukan hanya lagi kisah, oh ternyata Barjah itu, aku bisa melihat Barjah toh gitu kan. Ternyata oh temanku itu sedang di Barjah tuh. Oh temanku itu sedang dalam siksa kubur ternyata. Oh temanku itu sedang menerima karma dari hutang hidupnya dulu toh gitu kan tadi. Nah itu. Jadi kita ini nggak cerita hayal lagi. Allah nggak hayal, malaikat nggak hayal, kitabnya jelas tadi. Kata Abah, maka sesungguhnya kitab itu setiap orang punya kitab. Punya kitab. Itulah maka iman pada kitab itu bukan kitab Zabur, Taurat, Injil, tapi iman pada kitabmu sendiri. Artinya apa? Si ini di dalam bukunya jadi jenderal, kamu jadi kopral. Nah itu kitab kamu gitu kan tadi. Nah, si ini teman kamu ada profesor gitu kan tadi. Kamu lulusan SD misalnya gitu kan tadi. Itu kitab masing-masing.
kitab masing-masing. Artinya, oh ini kaya, duitnya lebih banyak dari kamu, ini sedikit. Nah, kamu imani kitab kamu. Makanya kalau kamu mengimani kitab kamu tidak akan sedih melihat yang di atas gitu kan tadi. Gak bakal pusing kepala melihat yang di atas. Sama, kita berupa aja beda. Ini mancung, ini pesek, ini kulitnya bersih, ini gitu kan tadi. Itulah kitab. Setiap orang akan punya kitabnya masing-masing. Nah, kalau di tes DNA, kita akan ngerti. Kita ini tarik ke atas siapa tuh keturunannya, dari mana. Nah, barangkali kita masih dekat dengan bangsa kera dan lain sebagainya. Tapi itulah ya sahabat, bahwa inilah kenapa Jalaluddin Rumi berkata tentang hidupnya yang ratusan ribu tahun itu, dari mulai, kata dia, dari mulai hal ata alal insahinu minad dari lam yakun saya. Maka beliau mengatakan, saya pernah jadi lumut, saya pernah jadi batu, saya pernah jadi pohon, saya pernah jadi binatang. Nah, itulah saya akhirnya jadi manusia ribuan tahun. Kemudian saya akhirnya jadi malaikat. Setelah dari malaikat pun, kata Jalaluddin, aku harus mati. Itu iya kan, malaikat harus mati. Kan berarti kalau masih malaikat belum Allah, kan tadi semua ya. Jadi pahami ya tentang konsep perjalanan ketuhanan. Makanya kalau dalam ada tanzizi qadim, ada tanzizi hadis, ada tasilul qadim, ada yang disebut dengan tanzizi hadis. Kan tadi sama saja sebetulnya. Bagaimana di alam misal, kemudian di alam ansam, di alam insan, tadi semua. Hayalannya Tuhan, hayalan direalisasikan Tuhan dalam masih dalam hayalan, tapi sudah real, belum dijadikan kenyataan di alam dunia ini, yang sultan sisi hadis tadi semua. Nah ini sahabat ya semua. Maka jangan aneh, karena sahabat, ruh itu dari Allah, nafahtu fihi mir ruhi, dan Allah itu maha suci. Maka tujuan perjalanan manusia dalam dunia adalah mengembalikan itu. Maka dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan bisa menyentuhnya kembali ke sana kecuali mensucikan si muhadas. Tadi ada hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi, ada hadas yang harus lebih besar lagi. Kembalikan tauhid al-mutu qabla tamutu. Oh, kamu tidak ada, yang ada hanya Allah, gitu kan tadi. Itulah tugas utama tadi semua. Itulah kulliyunnya, itu kan tadi. Adapun yang lain nanti urusan sholat, urusan wudhu, bab ini, bab paroid, bab itu mah udah bab ecek-ecek itu. Itu mah harusnya ngapain memusingkan dulu di sono, wong pokoknya aja belum paham gitu kan tadi. Nah inilah ya penyesatan agama yang jauh gitu kan tadi, nggak ngerti konsekuensi agama itu apa gitu kan tadi, dan tidak banyak yang memahami tauhid gitu kan. Nah inilah sesungguhnya ya, maka kisah Al-Quran kata Abah juga tadi, sesungguhnya isi Al-Quran itu adalah tentang kita, tentang Nabi Musa adalah kita, Fir'aun tubuh kita, Musa adalah ruh kita. Kemudian juga siapa lagi? Tentang Abroha juga kita. Mana itu Abroha? Nafsu kita? Mana gajahnya? Ya tubuh kita. Mana Ka'bahnya? Ya kolbu kamu. Mana burung ababilnya? 3 batu itu, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Jadi semuanya hanya tentang kita, sesungguhnya Al-Quran itu. Maka tadi kitab yang dimaksud iman dan rukun iman itu adalah tentang bukumu sendiri yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, dalam lehernya digantungkan buku catatan di lehernya itu tadi fi unuki. Kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqauhu mansura. Nah, wa nukhriju, dan kemudian dikeluarkan buku itu pada saat kamu kiamat mati tadi semua. Kitaban ya kaum dalam keadaan terbuka sedikit gitu. Kemudian ayat pertamanya kata Allah, Iqra kitabaka, tuh bacalah tuh. Itu kitab hasil dapatmu sendiri. Jadi jangan ini mulai sekarang setelah kenal kitab diri jangan nyalakan Allah ya. Sesungguhnya kita segalanya apa yang sedang kita alami hari ini adalah kitab yang kita tulis sendiri. Nah itulah ya. Jadi jangan lagi menuduh Allah yang salah, gitu kan? Allah hanya membuat, kata Abah juga sunatullahnya, hanya membuat hukumnya, apakah jalalnya, koharnya, dengan jamalnya, dengan kamalnya, hanya kisahnya saja. Dan Allah tidak akan memasukkan orang ke dalam neraka.
dan Allah tidak akan memasukkan orang ke dalam surga. Yang memasukkan orang ke dalam neraka dan surga adalah pilihannya sendiri tadi semua. Allah hanya menciptakan sistemnya gitu kan. Kalau bergerak begini kamu berarti berada pada murkaku. Kalau kamu ingat padaku bersamaku, kalau lupa bersama setan kan gitu. Maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Kalau kamu tidak mengerti, tidak bisa bersama diriku, seolah-olah begitulah firman itu, maka kamu akan waman a'rada fa innalahu ma'isyatan donka, maka kamu akan sempit dalam gerak hidupmu. Kamu lelah dalam hidupmu, donka dalam segala perkara. Karena di sisi kamu donka segalanya. Itulah makanya Abah kenapa kaji hikam. Kenapa dalam hikam itu pemanaan ilmu yang kita kaji di pagi hari itu adalah aplikasinya oleh Syekh Athaillah dalam hikam tadi semua. Kata Syekh Athaillah, sungguh tidak sulit kalau seandainya apa yang kamu inginkan kalau berada pada sisi ruh gitu. Pada sisi Allah bahasanya. Tapi sungguh sulit kalau seandainya kamu inginkan sesuatu pada sisi dirimu. Ya itu tadi semua. Kemudian juga di dalam hikam bahwa sesungguhnya Allah dari awal juga sendiri dan sekarang pun Allah itu sendiri. Nah, maksudnya adalah juga tentang Allah dalam diri kita adalah hakikatnya adalah mana itu Allah, mana itu apa namanya hayat, mana itu ruh, apa itu nafas, apa itu nafas, apa itu anfas, apa itu tanafas, apa itu nufus tadi semua ya. Jadi itu Mas Bambang ya. Jadi tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Kalau pertanyaannya apakah dalam Islam ada reinkarnasi? Tidak ada. Tapi jawabannya, apakah setiap orang ruhnya bisa pulang pada Allah? Dijamin hanya sedikit yang bisa pulang. Nah, berarti apa? Sisanya kemana? Akan mengulang tadi. Baca ya surat Yunus ayat 4 kalau nggak salah kali. Lillahi marji'ukum jami'an tadi. Kepadanya lah semuanya akan dikembalikan kata Allah. Awalnya aku yang menciptakan, kemudian aku mengulangnya kembali. Untuk apa? Supaya kamu mendapatkan balasan tentang yang iman begini balasannya, yang kafir begini balasannya gitu kan tadi. Sehingga dikisahkan di ayat yang lain tentang ngobrolnya dua orang, yang satu ahli neraka, yang satu ahli surga, gitu. Nah, membahas kisah itu, kembali akal harus main, gitu kan. Masa orang di neraka ngobrol, satu di neraka, satu surga. Orang surga, katanya nanya, hei, sahabatku, aku ingin sampaikan pada dirimu, sesungguhnya betapa benar janji Allah. Ternyata segala apa yang kau lakukan dulu adalah sekarang terasa buahnya. Terus bagaimana dengan engkau? Kata ahli neraka, ya wahai sahabatku, ternyata Allah maha benar. Sekarang aku pun menderita semacam ini karena salahku. Nah, itu sebetulnya kisah Al-Quran itu sama saja. Hari ini dua tetangga lagi ngobrol. Satu kaya raya sambil soleh, satu sambil miskin. Miskin agama, miskin harta tadi semua. Seolah-olah yang kaya, yang raya, kaya sadar tentang dirinya. Kan begitu. Jadi kalau dibayangkan neraka yang apinya menyala-nyala, apa bisa ngobrol tuh mereka berdua. Inilah ya tentang mentakwil Al-Quran. Banyak itu ayat dalam Al-Quran. Orang kaya mengunjungi temannya yang miskin. Orang ahli surga menjenguk saudaranya dalam neraka. Coba. Dan dia memberinya makan. Bagaimana itu coba Anda menafsirkannya? Sebetulnya sesungguhnya dari kehidupan yang sekarang ini, dari buah kehidupan kamu sebelumnya, karena dulu kamu dalam kehidupan sebelumnya penyayang, pengasih, memaafkan orang, banyak sodako, maka hari ini di kehidupan ini kamu banyak yang memberi. Tuh. Ternyata yang kamu beri dulu itu sekarang menjadi pemberi pada kamu sekarang. Tapi sebaliknya, nah betapa benar janji Allah. Hari ini engkau dicuri, engkau dimalingin, engkau disakiti. Dan engkau pun segala susah, minjem sini susah, minta sini susah, teman menjauh, semua ngejauh. Itu sesungguhnya adalah buah dari kehidupanmu yang lalu. Pahami itu ya. Sesungguhnya nih Abah nih sebetulnya udah rahasia Allah Abah bukakan gitu kan tadi semua. Cuma biar kalian
betul-betul melakukan sekarang kebaikan itu adalah benar-benar, kenapa kata Allah harus sedekah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ternyata sama saja kamu nabung di BRI, kamu nabung di Mandiri, kamu nabung di sini, kamu punya ATM dimanapun berada, maka di kehidupan nanti kamu itu bisa ngambil uang di mana saja. Datang dari pintu kiri, datang pintu depan, datang pintu belakang, batuk pun jadi duit, di semua bahasanya. Pahami ya, pahami ini semua. Karena kalau seandainya kalian hanya agama doktrin yang seperti kalian terus, kisah itu hanya akan membuat kalian takut mati. Kenapa banyak sekarang orang takut mati? Karena mengisahkan tentang mati itu yang menurut Abah terlalu menyimpang, ya, terlalu menyimpang tadi semua, ya. Tidak demikian, ya. Dan kalau Abah, kenapa? Abah sudah bisa berkomunikasi dengan mereka tadi semua, ya. Nah inilah ya, pahami ya tentang kehidupan ini, biar kalian tentrem. Sing penting sekarang udahlah, kalaupun nggak ngerti yang seperti Abah lihat, minimal kalian hari ini percayalah. Hari ini kalian hutang kalian kepada hak adami. Kalian kalau hari ini disakiti, sebetulnya kalian itu adalah pernah menyakiti. Dan juga wahai laki-laki dan perempuan, kalau hari ini engkau disakiti oleh suamimu, percayalah, di kehidupan sebelumnya kamu itu adalah sebagai seorang suami. Dan sekarang kamu menjadi istri untuk mendapatkan balasan. Maka kata Abah sekarang, jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik. Karena pada dasarnya akan dipandang di sisi Allah itu hanya ruh. Dan itulah kenapa Allah itu pakai nama huwa, dia laki-laki. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Dan ruh juga bukan laki-laki, bukan perempuan. Ingat itu. Ya. Tetapi seolah-olah kehidupan Allah itu kehidupan maskulin. Allah laki-laki, malaikat semuanya laki-laki, nabi semuanya laki-laki. Yang ditawarkan bidadari laki-laki. Tadi semua. Dan yang disebutkan dalam kitab Rijalullah, Rijalul Ghaib. Karena memang tubuhmu itu perempuan. Dan juga tentang hadis Nabi nanti di neraka itu banyakkan perempuan. Tadi. Bukan arti perempuan yang punya belah itunya. Artinya yang maksudnya dalam neraka itu adalah orang-orang yang hidupnya itu adalah mendahulukan jasadnya. Mengikuti syahwatnya. Itulah perempuan. Maka sudah disebutkan perempuan diciptakan dari 9 nafsu. Laki-laki dari 1 nafsu, tapi 9 akal. Tadi, ruh itu 9 akal. Tadi semua. Dan perempuan diciptakan 9 nafsu. Iyalah, di tubuh itu kan semuanya nafsu. Maka sebagai contoh ya istri kita. Lihat ya istri kita. Beda sama kita kan. Ingin ini, ingin itu, ingin itu. Itulah hakikat jasad tadi semua. Jadi secara syariatnya, secara hakikatnya, istrimu secara hakikat ya tubuhmu sendiri tadi semua. Itulah tadi semua. Maka kalau istrimu yang syariat yang kamu tidurin itu adalah juga banyak permintaannya, itulah perlambang tubuhmu. Maka sesungguhnya, nah itu pahami ya. Kalau sudah kalian memahami tentang hukum-hukum ini, maka kalian akan sayang kepada semua makhluk tadi semua. Karena ternyata May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah Pak, 1000 perak yang pernah kamu ambil dari orang lain, ada orang lain yang akan mengambilnya. Kalau hari ini engkau pernah ketipu 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, itu berarti sesungguhnya, maka nggak usah marah tadi semua. Dia sedang mengambil haknya tadi semua. Bahkan hari ini sahabat, orang yang dibunuh itu dia karena pernah membunuh. Ya, pahami ya cara hakikatnya. Maka kenapa kisos itu dalam NU nggak usah dibahas, orang membunuh dibunuh, nggak usah. Karena pada dasarnya manusia itu akan kembali. Hanyalah tentang apa namanya aksi dan reaksi. Reaksi yang ada dari aksi yang kau buat, gitu kan sahabat tadi semua ya. Maka itulah kata Abah, udah bener lah hadis mah, udah bener. Ayolah sayangi orang, maafkan orang, cintai orang. Bantu orang sekemampuan kamu. Terus tebar kebaikan. Terus nabung. Nanti kamu akan punya. Kalau nabung di BRI, kamu bisa ngambil di BRI. Kalau nabung di di BCA, akan bisa ngambil di BCA. Maka dimanapun ATM, kamu bisa ngambil. Nah, orang-orang sekarang yang menikmati hidupnya itu seolah mengambil ATM. Karena pada dasarnya semuanya adalah tabungan dia. Pergi ke negara manapun engkau disayangi. Pergi kemanapun di penghujung dunia ini kamu disayangi tadi semua. Itu Mas Bambang.
Tapi coba kalian mendendam, ke sini memusuhi, ke sini mendengki, ke sini dan kamu pelit, tidak mau membantu. Tadi semua. Ingatlah, kalau hari ini kamu, saudaramu tutup pintu, kalau kau mau pinjam uang, Allah pun kau meminta terus-terusan juga tidak ada ijabah kepada dirimu. Usahamu mandek, kemudian juga pekerjaan kamu adalah sulit. Percayalah, segeralah sadari sesungguhnya pada dasarnya itu adalah buah daripada itulah neraka. Yang sedang itulah kenapa orang nanti di surga di Quran itu orang masuk surga menjenguk orang neraka, gitu kan tadi. Dia mau mengasih bantuannya, kamu ini sodako nih buat kamu nih. Nah itu kan tadi semua. Nah itu kan jadi pelajaran buat kita. Ternyata diberi itu senang pada saat kita butuh. Maka banyaklah memberi tadi semua. Kenapa buat anak-anak abah yang di MDH abah contohkan, kita bikin santunan anak yatim, kita beli beras, bagikan beras, kemudian kalau perlu yang dekat, yang kelihatan, yang rumahnya kita renovasi, gitu kan semua. Yang temennya yang pondok juga yang kelihatannya kita renovasi, gitu kan tadi semua. Percayalah, bukan buat Allah, semuanya akan kembali pada dirimu sendiri. Banyak membantu akan dibantu, banyak menyayangi akan disayangi, tapi banyak membenci kamu akan dibenci. Jadi kalau hari ini kamu dibenci, sesungguhnya sahabat adalah karena itulah kebencian yang kita tanam, ya. Maka kata Al-Quran, in ahsantum fa in asatum falaha, ya, itu. Jadi ayat dalam Al-Quran itu, kalau abah mau jelaskan, abah di sini nggak bawa kitab, nggak bawa apa, cuma abah sudah menemukan hampir 200 ayat dalam Al-Quran, sangat jelas menjelaskan reinkarnasi. Artinya, Islam tidak mengajarkan reinkarnasi, tetapi orang yang belum sampai kepada derajat Islam akan mengalami reinkarnasi. Kenapa? Karena Allah itu nur. Nur itu akan berubah menjadi energi. Energi itu nanti, semua energi akan berubah jadi materi. Dohir, batin. Nah, materi yang ada ini adalah merupakan perwujudan dia. Selama dia itu adalah makhluk muhadas, maka materi tadi akan mati, kembali lagi ke energi. Maka sesungguhnya, lihat, cermati kalimat Syatoilah tentang adharo wis ngadohirkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Geus ngadohirkeun eta biji plastik segala wujuda kulla syai'in, segala wujud segala perkara. Li'annahu, karena sesungguhnya adalah itu biji plastik al-batin. Jadi di botol plastik ini biji plastik itu batin. Maka dia mendohirkan botol ini, maka disuruh oleh Syatoilah waqo'a, dan harusnya si botol plastik ini menghilangkan wujudan kulasain, wujudnya dirinya, wujudnya segala perkara apapun kamu, dari yang terbuat dari biji plastik, li'annahu, karena satune biji plastik ad-dohir. Jadi sesungguhnya hidup kita ini tentang ya tadi, kita diadakan supaya dia jadi batin, dia menciptakan segala sesuatu supaya dia jadi batin. Tadi dia jadi golok. Nah, yang dinampakkan adalah sarung golok. Nah, itu. Kemudian nanti sarung golok akan dihilangkan, difanakan, karena memang sifatnya fana yang muhadas itu. Kecuali yang fana, yang sudah mematikan diri akan bako bersama golok. Tadi man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqoi. Sarung golok yang sudah memfanakan dirinya akan lebur dengan bakonya golok. Maka dia akan di surga kekal bersamanya golok. Gitu. Maka kenapa yang dipanggil itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah, golok, sarung golok yang sudah mutmainnah, yang sudah lebur pada af'al golok. Kan gitu. Irji'i ila rabbik, kembalilah pada golok. Fadkhuli fi ibadi, sekarang jadi hambaku, kata si golok. Karena aku ini adalah kodim, maka engkau pun sekarang terbawa dengan kodimku tadi. Wadkhuli, dan nikmatilah kebersamaan, kebahagiaan bersamaku, karena engkau adalah aku adalah engkau. Al insanu sirri wa anna sirrona, itu ya. Maka kata Abah, yang jadi manusia, jadi insan itu sedikit tadi semua, karena sisanya apa dari awal qalilun sedikit untuk mereka bersyukur, sedikit, waduh banyak banget tuh ayat itu. Karena pada saat kita diwujudkan, Mas Ujo, kitalah yang wujud itu jadinya. Akhirnya hilanglah pada saat plastik ini sudah berubah jadi botol plastik, timbullah pengakuan dirinya. Dia yang ada, dia yang wujud.
dia yang berpuasa. Nah, itulah kegagalan kita tadi semua ya. Nah, itu. Dan kalau paham kayak gini, kita akan menolak hulul, kita menolak itihad gitu semua. Jadi tidak ada hidup bareng gitu. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada, kan begitu. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada, gitu kan artinya, kan begitu. Nah, berarti kan konsepnya adalah harusnya adalah al-inabah, al-inabatu daril khulud. Nah, tentang Nabi Uzair tadi, sahabat, dimatikan oleh Allah 100 tahun, ya. Pak Ahmad Allah mi'atam ditanya oleh Allah tadi semua. Tadi ini katakanlah si biji plastik ngehancurkan si botol plastik ini, gubrag aja tadi, dibalikin lagi, dicincang, diguntingan. Tadi 100 tahun ngagoler tadi. Kemudian ditanya si plastik nunggu dipotongan teh ku si biji plastik. Sabaraha sia diguntingan ku aing dipaehkeun. Cek si kancing plastik teh yauman au bado yaum, setengah hari atau sehari. Sehari atau kata si biji plastik, enggak. Aku sebetulnya kamu udah saya guntingin 100 tahun. Kemudian Allah kemudian dihidupkan lagi jadi botol. Ditanya, kamu berapa lama tadi mati? Ya setengah hari atau sehari. Nah itu kisah Nabi Uzair itu reinkarnasi sebetulnya. Dibangkitkan kembali. Ya termasuk juga kisah banyak, Ashabul Kahfi dan lain sebagainya, 350 tahun tadi semua ya. Terkulunglah jiwanya dalam tubuhnya. Maka kenapa dalam banyak dalil kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwati tadi. Itulah kenapa Abdul Qadir Subhan Adam qalbi wa kullabi lubnani qalbi kutbi, qalbuku adalah kutubku, qalbuku adalah kiblatku. Itu kata Abdul Qadir. Jadi kiblat kita ini kiblat yang ada jasad, arah jasad di Ka'bah tadi, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Tapi kiblat yang sesungguhnya kiblat adalah ini, kata Nabi, qalbul mukmin baitullah. Maka setiap saat kita harus tawaf di kiblat itu. Setiap saat dimanapun, di WC pun bisa tawaf. Di WC, di kebun, di motor, di mobil, lagi cicing, lagi diuk. Itulah tawaf tadi semua. Kata Rasulullah, qalbi kutbi wa qalabi lubnani, dan kolabku ini tubuhku adalah gunung Libanon. Akulah yang merasa ada, akulah yang kaya, akulah yang berilmu, akulah. Nah, itulah gunung Libanon itu. Atau kalau Nabi Musa adalah bukit Turisin itu, harus di falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka hancurkan tuh. Faqalabi lubdani syirri khadiri tuh. Jangan Nabi Khidir kemana-mana. Disinilah Nabi Khidir. Syirku, rahasiaku adalah Nabi Khidirku. Syirri khadiri wa ainuhu urfani, penglihatanku, ma'rifatku. Makanya tadi karena udah al-mutu qabla tamutu, dia bisa melihat Allah dengan jelas tadi semua. Maka kata Abah juga mustahil botol ini dihalangin oleh plastik. Yang nampak di plastik di botol ini semuanya juga plastik. Mustahil yang baru botol ini muhadas, yang qadim itu plastik. Mustahil plastik terhalang oleh botol. Yang nyata itu adalah plastik, yang wujud itu adalah plastik, yang sudah ada sebelum adanya botol plastik. Setelah botol ini dicincang kembali lagi jadi plastik. Coba rasakan seperti itu pada diri dengan Allah tadi semua. Haramkan dirimu, tenggelamkan dirimu, kubur dirimu, bunuh dirimu, cincang dirimu. Tadi kata Nabi Ibrahim itu tadi, fahud arba'ata minat thairi, ambillah 4 burung oleh kamu semua, cincang oleh kamu, taruh di atas gunung apa? Gunung kesadaranmu tadi semua. Gunung di tingkat syariatmu yang pertama, gunung kesadaran. Gunung yang kedua, tingkat torikatmu, di gunung di asma. Gunung di tingkat hakikatmu, ada tingkat sifat. Dan gunung di tingkat ma'rifatmu, ada tentang zatmu, tentang rasamu. Panggillah olehmu. Sehingga nampaklah olehmu gerak tubuhnya, afalnya. Nampaklah gerak hati ini adalah asmanya. Nampaklah gerak jiwamu adalah sifatnya. Dan nyatalah dia zatmu, di rahasiamu, di rasamu. Maka disitulah sempurna. La sautin, la harfin. Hilang kata, hilang kalam. Hanyalah air mata yang akan menetes. Kau sudah sempurna. Al-inabah.
Al-inabatu ila dahril khulud. Tidak ada lagi pengakuan dirimu. Tidak ada lagi kamu. Maka setelah itu hidupmu akan menjadi sesuatu. Abah untuk menceritakannya ulang tadi. Karena segala apa yang pernah kau alami itu berbeda dengan apa yang tidak pernah kau alami. Ya itulah sahabat ya, barangkali Abah nggak bisa diteruskan, segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kata Abah, jangan berhenti kenali diri, kenali diri, kenali diri. Sampai betul-betul tidak menemukan dirimu sedikit pun, sebiji jarah pun kamu tidak ada. Disitulah baru kamu bisa rasakan sendiri tadi semua. Rasa-rasanya dari arahan dari Abah sudah cukup buat kamu tuh bisa merasakan tadi semua. Ya, berhentilah memandang dengan segala. Kalau kamu sekarang ada di kaum ilmu, buktilah petang-peteng dengan ilmu. Ya, karena sesungguhnya siapa yang berilmu itu, ya itu tadi semua. Abah doakan semua kalian bahagia dimanapun berada semua. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang tadi yang penting, kembali kenali diri, ikro kitabaka kafa binafsika. Leburkan segala keegoanmu, leburkan segala pengakuanmu, leburkan karungnya tadi semua. Tadi berhentilah jadi kafir, jangan lagi menuduh kafir ke Yahudi, ke Nasrani, jangan. Hindu, Buddha, kitalah yang kafir. Kata Gus Dur, kafir dewe nggak digateke tadi semua. Banyak yang hafal Quran dan hadis, tapi banyak ngapirkan yang lain. Tadi semua kapire dewe nggak digateke, ini kapire dewe tadi semua ya. Itu saja ya, mudah-mudahan sekali lagi panjenengan sehat semua ya, dan insya Allah kita semua nggak usah takut dalam kehidupan, bahagialah karena percayalah sama Abah, tidak ada hal yang berat, cuma paling sesusah-susahnya dalam hidup kalian sebut neraka itu orang yang paling susah hari ini di dunia tadi semua ya. Jadi nggak usah dipikirin lagi di kuburan digebugin, nggak ada, sahabat, percaya sama Abah tadi semua ya. Bukan seperti itu Allah itu caranya. Makanya memahami sifat Allah secara holistik, memahami sifat Allah secara sempurna. Nggak usah takut mati ya, karena mati itu tidak ada. Yang hanyalah berganti cangkang saja ruh kita itu. Cuma hati-hati karena ruh kita bisa masuk ke dalam tubuh kodok, ke dalam tubuh, dari Quran juga tadi, babi ke tubuh anjing, ke tubuh besi, ke tubuh pohon, ke tubuh apapun. Nah, yang paling Abah sarankan buat semua, terakhir dari Abah ini, jangan pernah mencari kepada kekuatan, kepada jin ya tadi semua, karena itu adalah paling berat. Jangan karena ingin kebal kamu masukkan jin ke dalam tubuhmu, karena engkau ingin kelihatan cantik engkau susuk tubuhmu tadi semua. Ingat, itu matinya itu sama, bahkan lebih berat hukumannya dari orang yang bunuh diri ya. Dan itulah yang kalian saksikan sekarang di alam yang begitu banyak itu, makhluk-makhluk kegelapan yang sudah ribuan tahun terjebak di situ. Mereka tidak akan bisa reinkarnasi. Bagaimana mereka melaksanakan sholat ya. Jadi bagi orang seperti Abah sering komunikasi dengan mereka. Ada yang sudah 1800 tahun dia duduk di situ. Setiap hari haus nambah, setiap hari lapar. Bayangkan sudah 1800 tahun. Hari itu terasa laparnya dan besoknya lebih lapar. Selama tidak ada ujungnya, panas nggak ada ujungnya. Nah itulah yang harus dihindari oleh kita. Itu adalah neraka jahanam ya. Dan Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsira, banyak. Kenapa? Karena dia masih mati dari semua. Itulah yang harus dihidupkan oleh kita ya. Maka berhentilah tadi semua, tadi semua ya, dengan hal-hal yang demikian tadi semua. Jangan ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu apa, nggak usah ya yang demikian. Jadilah manusia biasa, yang biasa dengan golok Nabi Muhammad juga sama berdarah tadi semua ya. Dan juga kalau kita riadoh jangan ngomongin karomah, udah nggak usah dipikir, istiqomah saja. Nabi Muhammad juga tidak memperlihatkan kesaktian beda dengan Rasul yang lain. Kita umat Nabi Muhammad, tunjukkanlah. Justru kita adalah la haula wala quwata kita.
bukan kegagahan, bukan kesombongan dari semua ya. Itu saja dari Abah, selalu akan memberikan nasihat buat diri Abah sendiri selama umur masih ada, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya. Terima kasih ya, terima kasih semua, Mas Bambang, semua, Kang Agus, ya Gus, kada di rumah Gus, periksaan kalau ini mah, ya, ya, ya Mas, ya karena rasa lapar dekat dengan kejahatan, ya betul, ya itulah yang ngeri ya tadi semua. Oh, ini banyak sebetulnya yang sahabat-sahabat sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.